Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurjana dari kelas 6 BDOC. Di sini saya akan mempresentasikan tentang alat kontrasepsi dan sterilisasi. Di sini ada latar belakang. Perkembangan zaman telah membuka pintu ijtihad para ulama dalam menentukan hukum permasalahan yang belum pernah ada pada masa Nabi Muhammad SAW. Al-Quran dan As-Sunnah yang merupakan pokok pedoman umat Islam dalam berkehidupan terkadang hanya menjelaskan suatu perkara secara umum saja, sehingga diperlukan pemikiran dan keputusan ulama dalam menentukan suatu perkara. Ijtihad para ulama ini mesti disandarkan kepada dua pokok pedoman ini, serta berdasarkan kemaslahatan umat. Di pembahasan ini, saya akan menyampaikan pengertian kontrasepsi dan keluarga berencana atau KB. Kontrasepsi adalah upaya untuk mencegah kehamilan yang bersifat sementara ataupun menetap, sesuai dengan tujuan utama dari sebuah perkawinan, tentu tidak lama dengan berkelanjutannya keturunan. Islam pada dasarnya telah menganjurkan umatnya untuk senang berketurunan banyak. Akan tetapi Islam juga mengizinkan bagi seorang muslim untuk melakukan pengaturan kelahiran jika motivasinya logis dan ada situasi rasional yang mengharuskannya. Untuk keluarga berencana atau KB adalah tindakan yang membantu individu atau pasutri untuk mendapatkan objektif tertentu, menghindari kelahiran yang tidak diinginkan, mendapatkan kelahiran yang diinginkan, dan mengatur interval di antara kehamilan dan menentukan jumlah anak dalam keluarga. Menurut Mahmud Syaitut mendefinisikan KB sebagai pengaturan dan penjarangan kelahiran atau usaha mencegah kehamilan sementara atau bahkan untuk selama-lamanya sehubungan dengan situasi dan kondisi tertentu, baik bagi keluarga yang bersangkutan maupun untuk kepentingan masyarakat dan negara. Selanjutnya yaitu dasar hukum keluarga berencana atau KB. Dalam Al-Quran dan Al-Sunnah tidak ada nas yang sharih yang menerangkan tentang ber-KB. Jika seorang muslim melaksanakan KB dengan motivasi hanya bersifat pribadi, misalkan untuk menjarangkan kehamilan, menjaga kesehatan, maka hukumnya boleh. Tetapi jika mempunyai motivasi untuk kesejahteraan keluarga dan negara, maka hukumnya bisa menjadi sunnah, bahkan wajib, tergantung kondisi negara tersebut. Jika mempunyai motivasi tidak menghendaki kehamilan, padahal tidak ada kelainan di antara mereka berdua, maka hukumnya makruh. Hukum bisa jadi haram jika dalam melaksanakan KB dengan cara yang bertentangan dengan Islam, yaitu vasektomi atau aborsi. Pandangan Islam mengenai keluarga berencana atau KB. Pada zaman Rasulullah SAW, tidak ada seruan luas untuk ber-KB atau mencegah kehamilan di tengah-tengah kaum muslimin. Tidak ada upaya dan usaha yang serius untuk menjadikan al-azal sebagai amalan yang meluas dan tindakan yang populer di tengah-tengah masyarakat. Sebagian sahabat Rasulullah SAW yang melakukannya pun tidak lebih hanya pada kondisi darurat, ketika hal itu diperlukan oleh keadaan pribadi mereka. Oleh karena itu, Nabi Muhammad tidak menyuruh dan tidak melarang al-azal. Pada masa sekarang ini, manusia banyak menciptakan alat untuk mencegah dan menghentikan kehamilan.
Pada hakikatnya, KB tidak bertujuan untuk membatasi kehamilan dan kelahiran yang dipandang sangat bertentangan dengan eksistensi dan esensi perkawinan itu sendiri, melainkan hanya mengatur kehamilan dan kelahiran anak, sehingga bisa dilihat dari fungsi dan manfaat KB yang dapat melahirkan kemaslahatan dan mencegah kemudaratan, maka tidak diragukan lagi kebolehannya dalam Islam. Selanjutnya yaitu pengertian sterilisasi. Sterilisasi adalah memandulkan lelaki atau perempuan dengan jalan operasi agar tidak dapat menghasilkan keturunan. Dengan demikian, sterilisasi berbeda dengan cara atau alat kontrasepsi yang pada umumnya hanya bertujuan menghindari atau menjarangkan kehamilan untuk sementara waktu saja. Berdasarkan teori, orang yang disterilisasikan masih bisa dipulihkan, reversible. Tetapi para ahli kedokteran mengakui harapan akan tipis sekali untuk bisa berhasil. Sterilisasi pada laki-laki disebut vasektomi atau vasligation, yaitu operasi pemutusan atau pengikatan saluran atau pembuluh yang menghubungkan testis dengan kelenjar prostat sehingga sperma tidak dapat mengalir keluar penis. Sterilisasi pada lelaki termasuk operasi ringan, tidak memerlukan perawatan rumah sakit dan tidak mengganggu kehidupan seksual, bahkan tidak akan kehilangan sifat kelaki-lakiannya. Sedangkan sterilisasi pada perempuan disebut tubektomi atau tubal ligation, yaitu pemutusan hubungan saluran atau pembuluh sel telur yang menyalurkan ovum dan menutup kedua ujungnya, sehingga sel telur tidak dapat keluar dan memasuki rongga rahim. Sementara itu, sel sperma yang masuk ke dalam vagina wanita itu tidak mengandung spermatozoa sehingga tidak terjadi kehamilan, walaupun tetap normal tanpa gangguan apapun. Selanjutnya yaitu pandangan Islam mengenai sterilisasi. Sterilisasi baik untuk laki-laki, vasektomi ataupun perempuan, tubektomi menurut Islam pada dasarnya haram atau dilarang karena ada beberapa hal, yaitu yang pertama, sterilisasi berakibat kemandulan tetap. Hal ini bertentangan dengan tujuan pokok perkawinan menurut Islam. Yang kedua, mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan jalan memotong dan menghilangkan sebagian tubuh yang sehat dan berfungsi. Selanjutnya, pendapat para ahli mengenai penggunaan sterilisasi dalam pernikahan. Yang pertama, Fatwa MUI Pusat tahun 1983 tentang larangan haram sterilisasi wanita atau pria dengan alasan sterilisasi dapat membantu akibat kemandulan tetap. Yang kedua, Mastuk Zuhdi berpendapat bahwa sterilisasi dibolehkan karena tidak membuat kemandulan selama-lamanya, karena teknologi kedokteran semakin canggih dapat melakukan operasi penyambungan saluran telur wanita atau saluran pria yang telah disterilkan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai sterilisasi dan kontrasepsi. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.